Om Swastiastu. Dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang pelanggaran etika bisnis dalam suatu perusahaan, yaitu perusahaan PT Gudang Garam Tbk. Nama saya Kompiang Edeja Pratama, NPM 1932122215. Nama saya Putri Dika Cantika Ardianti dengan NPM 1932122208. Saya Putu Surya Putra Pertama dari kelas E5 NPM 1932212231. Kan landasan tentang moralitas dalam ekonomi atau bisnis dan semua pihak yang terkait untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan ekonomi dan mencapai tujuan untuk mendapatkan laba. Sehingga kita harus menguasai sudut pandang ekonomi, hukum, dan etika maupun moral agar bisa mencapai target yang diinginkan. Dan yang kedua, prinsip-prinsip etika bisnis. Jadi yang pertama ada prinsip otonomi, yang kedua ada prinsip kejujuran, yang ketiga ada prinsip tidak berniat jahat, yang keempat ada prinsip keadilan, dan kelima ada prinsip percaya diri. Jadi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan, yaitu PT Gudang Garam Tbk berdiri pada tanggal 26 Juni 1958 oleh Chong In Hwi yang berganti nama menjadi Surya Wonu Wijojo. Pada awal berdiri PT Gudang Garam Tbk merupakan industri rumahan yang memproduksi rokok kretek yang bernama SKL dan SKT. Jadi karena permintaan pasar yang kian meningkat setiap tahunnya, jadi didirikan cabang di daerah Gurah pada tahun 1960 yang letaknya 13 km dari kota Kediri. Pada saat itu masih mempekerjakan 200 orang karyawan, dan pada tahun 1968, tepatnya bulan September, didirikan tempat unit produksi yang bernama Unit 1 dan Unit 2 di lahan seluas 1000 meter. Jadi karena perkembangan penjualan semakin meningkat, PT Gudang Garam Tbk tahun 1969 ia merubah menjadi firma, dan 2 tahun kemudian karena kemajuan produksi yang makin lama makin meningkat, PT Gudang Garam Tbk resmi berubah menjadi perseroan terbatas atau yang biasa disebut PT, yang didukung fasilitasnya berupa penanaman modal dalam negeri atau yang biasa disebut PMDM dari pemerintah, yang membuat PT Gudang Garam Tbk semakin kokoh. Untuk membantu perkembangan produksinya, PT Gudang Garam Tbk lantas memikirkan beberapa terobosan baru pembuatan rokok kreteknya, yakni dengan mengembangkan jenis produk sigaret kretek mesin atau yang biasa disebut dengan SKM. Nah, jadi setelah sekian lama perjalanan dari PT Gudang Garam Tbk ini, ada lebih dari 20 produk rokok yang dikeluarkan dengan keeksistensinya sebagai salah satu pabrik rokok terbesar di Indonesia. Beberapa produk PT Gudang Garam Tbk yang terkenal yakni Gudang Garam Merah, Jaja, GG Internasional, GG Surya, dan GG Mild. Dan masih banyak lagi yang ditambah lagi dengan keikutsertaannya PT Gudang Garam Tbk menjadi sponsor Piala Dunia FIFA pada tahun 1958 sampai 1966. Dan keikutsertaannya dalam Piala Dunia 2010 yakni menambah popularitas PT Gudang Garam Tbk di kelas internasional. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan visi dari PT Gudang Garam Tbk adalah menjadi perusahaan terkemuka kebanggaan nasional yang bertanggung jawab dan memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham serta manfaat bagi segenap pemangku kepentingan secara berkesinambungan. Jadi PT Gudang Garam Tbk pertama kali mencatatkan saham melalui penawaran umum perdana pada bulan Juni 1990. Penerbitan saham terakhir dilaksanakan pada bulan Mei tahun 1996. Nah, jadi untuk melalui pemecahan nilai nominal saham atau yang biasa disebut dengan stock split dan pengeluaran suatu saham bonus untuk setiap saham yang beredar, hasil dari semua transaksi penjualan yang dimanfaatkan dalam saham itu adalah sesuai keperluan, yaitu untuk memperkuat modal perusahaan.
akan menjelaskan tujuan dan motif PT Gudang Garam Tbk. Surya Wonowidojo meninggal pada 28 Agustus 1985 dengan meninggalkan kesan yang sangat mendalam bukan hanya di mata karyawan, namun di hati masyarakat, Kediri dan sekitarnya. Beliau menjadi seorang panutan yang memberikan nilai-nilai luhur bagi perusahaan yang dituangkan dalam catur dharma perusahaan, yaitu yang pertama, kehidupan yang bermakna dan berfaedah bagi masyarakat merupakan suatu kebahagiaan. Yang kedua, kerja keras, ulet, jujur, sehat, dan beriman adalah persyaratan kesuksesan. Yang ketiga, kesuksesan tidak dapat terlepas dari perantara dan kerjasama dengan orang lain. Yang keempat, karyawan adalah mitra usaha yang utama. PT Gudang Garam Tbk memandang bahwa implementasi tanggung jawab sosial merupakan kesempatan untuk memastikan bahwa PT Gudang Garam Tbk dan masyarakat dapat tumbuh bersama dan saling mendukung. Dalam bisnis pada PT Gudang Garam Tbk, menurut Etika Prawira Indonesia, iklan ialah pesan komunikasi pemasaran atau komunikasi publik tentang suatu produk yang disampaikan melalui suatu media, dibiayai oleh pemrakasa yang dikenal serta ditujukan kepada seluruh masyarakat. Menurut Sony Keraf, menyatakan bahwa dalam iklan kita dituntut untuk selalu mengatakan hal yang benar kepada konsumen tentang produk tersebut, membiarkan konsumen bebas menentukan untuk membeli atau tidak membeli produk itu sendiri. Iklan dan pelaku periklanan harus, yang pertama, jujur, benar, dan bertanggung jawab. Yang kedua, bersaing secara sehat, melindungi dan menghargai khalayak, tidak merendahkan agama, budaya, negara, dan golongan, serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Iklan yang menyatakan kebenaran suatu produk adalah iklan yang beretika. Akan tetapi, iklan menjadi tidak efektif apabila tidak mempunyai unsur persuasif. Akibatnya, tidak akan ada iklan yang menceritakan the whole truth dalam pesan iklannya. Di sini saya akan melanjutkan materi atau pembahasan dari teman saya. Di sini yang saya bawakan adalah 3 sub. Yang pertama mengenai pelanggaran etika bisnis di dalam perusahaan PT Gudang Garam. Yang kedua mengenai bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut. Yang ketiga, mengapa kita memerlukan atau alasan kita memerlukan atau membutuhkan regulasi penyiaran. Cara untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran tersebut, yang pertama tentunya muncul dari individu. Kita di individu harusnya lebih mementingkan kepentingan orang banyak daripada kepentingan individu, serta selalu berpacu atau berpatokan kepada hukum yang berlaku, sasaran-sasaran iklan yang berlaku, serta apa-apa yang harus dipatuhi. Maka dari situ seharusnya iklan atau pelanggaran iklan itu bisa kita hindari, dan intinya memenuhi kepentingan masyarakat dan tidak menyinggung suatu perasaan dari ras, suku, dan agama, serta memang iklan tersebut bisa dipertanggungjawabkan atas kebenarannya. Yang terakhir, mengapa kita butuh regulasi penyiaran? Yang pertama, regulasi diperuntukkan bagi usaha-usaha yang memang secara notaben menghasilkan dampak negatif yang luas di masyarakat, contohnya rokok dan tembakau. Yang kedua, regulasi dibuat jika produk atau perusahaan menghasilkan dampak negatif bagi individu yang lebih besar daripada manfaatnya secara keseluruhan di masyarakat. Yang ketiga, bagi pemberlakuan regulasi mengenai arus informasi selama terjadinya perang. Dan yang terakhir, yang membuat pemerintah untuk memberlakukan regulasi adalah alasan keamanan dalam negerinya. Sekian presentasi dari kelompok 12. Apabila terjadi kesalahan kata-kata, baik disengaja atau tidak, saya mewakili kelompok 12 mengucapkan mohon maaf, dan saya tutup presentasi ini dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.